Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu graphic cardnya? Ya, di sini saya memiliki graphic card dari Avox ya. Mungkin teman-teman masih asing dengan merek Avox, tapi dia sudah banyak sekali beredar di Indonesia dan kurang lebih udah 2 tahun belakangan ini ya. Kita lihat di sini untuk graphic card yang saya dapatkan adalah Avox GTX 750 Ti 2 GB GDDR5 ya. DDR5 seperti itu guys. Untuk boxnya seperti ini ya, boxnya udah gaming banget ya. Kemudian ini untuk support displaynya di sini diinformasikan juga. Untuk Full HD 1920 1080 dia bisa di refresh rate 75 MHz, 75 Hz maksudnya guys ya. Oke. Kemudian ini untuk box bagian belakangnya seperti ini. Ada spesifikasinya detail, teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, ini boxnya mungkin ya walaupun memang masih aman digunakan untuk packing, tapi ini sepertinya boxnya udah ada pernah mengalami benturan-benturan nih boxnya ini atau tekanan-tekanan. Ini serinya seperti ini. Avox GTX 750 Ti 2048 D5H5 V7 DDR5. Oke. Ini sebelumnya tadi sudah pernah saya tes guys untuk menjalankan Firestrike dan memang performanya bagus dan suhunya juga adem. Oke, kita akan pegang dulu grafikatnya. Aksesorisnya di sini hanya ada static back ya tentunya. Static back andalan dari Avox. Ada dua itu, static back dan foam dan bubble ya. Kemudian ada juga ini quick installation guide dari Avox. Oke, kita singkirkan terlebih dulu. Nah, kita fokus ke grafikatnya guys. Di sini varian ini menggunakan varian dual fan, dimana kita ketahui bahwa seri GTX 750 ini sudah seri lama, Lord Sesplunk. Namun di sini Avox membuat terobosan baru, dia mengeluarkan diregenerasi, dirilis ulang ya untuk seri 750 Ti ini untuk tampil dengan tampilan baru. Kemudian performanya juga kurang lebih bisa mengimbangi saat pertama kali hadir ya. Dual fan, ornamennya hitam merah seperti ini. Kemudian di bagian belakang memiliki heatsink berwarna chrome. Kemudian di bagian bisa express ya, mantap. Ciri khas dari GTX 750 Ti ada sekat-sekatnya seperti itu. Dan kita lihat untuk build quality-nya bagus sih. Untuk Avox ini saya rasa build quality-nya bagus guys. Plastiknya ini mantap ya untuk case-nya ya. Kemudian di display di sini ada 3 display, yaitu satu buah HDMI, satu buah VGA dan satu buah DVI port ya. Satu buah DVI port, mantap. Jadi ini benar-benar kinclong. Dan di bagian atas tidak ada ornamen tambahan apa-apa, polos tapi terlihat komponen dan heatsinknya tanpa memerlukan pin port tambahan. Jadi super hemat daya. Nah, di bagian belakang kita lihat plat fibernya ini kurang lebih sama dengan plat fiber VGA yang sudah ternama ya guys ya. Jadi bagus ya untuk plat fibernya. Untuk segel pabrikannya masih utuh, warranty protection void if remove. Dan ini untuk unitnya, ini serial numbernya berada di sini, sudah hilang ya, tapi masih bisa dilihat sih. Oke, kemudian untuk segel dari innovationnya ini per akhir tahun 2019 ya guys ya, akhir 2019, karena garansinya 2 tahun ya, berarti 2021 sudah berakhir atau 2022 awal itu sudah expired. Oke, kita pasang aja guys, langsung kita akan tes ya. Saya pasang mic dulu. Oke, kita pasang grafikatnya. Oke, karena ini tanpa pin power tambahan, jadi kita amankan pin powernya. Kita gunakan port, sebenarnya ini ada port HDMI, tapi untuk di case saya ini terpentok guys, jadi nggak bisa dipasang HDMI-nya.
tapi saya menggunakan VGA, port VGA ya, nggak masalah. HDMI nya bisa guys, normal, dan ini saya gunakan VGA. Oke, kita colok power, kita nyalakan dulu listriknya. Oke, kita paskan dulu di sini. Kita zoom, kita butuh lighting tambahan. Kita pakai lighting tambahan, kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap, mulus, perputarannya sangat ciamik, soro. Kita paskan displaynya, bagian layar sudah tampil ya. Kita paskan dulu tripodnya guys. Oke, mantap jiwa. Yang saya suka dari Grafikat ini, walaupun dia brand baru, bahkan dari Tats PowerUp GPU Z pun dia tidak terdaftar untuk seri AVOC. Nanti akan menggunakan brand lain dia chipsetnya, karena mungkin menggunakan dari brand tersebut. Tapi performanya bener-bener tidak ada perubahan dari seri GTX 750 Ti yang saya dapatkan lama. Misalkan saya dapatkan Gigabyte atau MSI, ya ini masih bener-bener bisa mengimbangi guys untuk seri AVOC ini. Kita tunggu untuk resolusi layarnya berubah ke Full HD ya. Dengan begitu tanda bahwa driver terdeteksi dengan baik oleh Grafikat ini. Atau sebaliknya, PC bisa mendeteksi Grafikat ini, seperti itu. Ya, ini sudah berubah resolusi layarnya. Kita akan cross check ya guys ya, untuk jalankan benchmark sintetis. Sebelumnya kita load dulu software-software yang kita perlukan untuk menjalankan benchmark. Kita buka GPU Z, kita buka HW monitor, terus kita buka Tats PowerUp apa tadi ya, MSI Afterburner. Oke, kita lari ke Grafikat dulu. Ya, ini tampilannya hanya sedikit saja untuk si GTX 750 Ti. Coba kita look up ya guys, hasil tangkapan dari PowerUp GPU Z. Nanti teman-teman mungkin akan merasa aneh ya. Di sini kalau kita look up, dia akan secara otomatis menuju ke brand Pitches GTX 750 Ti. Bisa jadi AVOC ini menggunakan chipset dari seri Pitches ini yang mungkin sudah tidak tenar lagi ya sekarang ya. Saya juga baru asing mendengar brand Pitches ini, tapi coba kita komparasi guys. Jadi versi Nvidia versi namanya adalah GeForce GTX 750 Ti GM107. Kemudian untuk render tekstur mappingnya 16/40, berjalan 16 kali, mantap guys. Saat ini dia support 3.0, shadernya di 640 core, DirectX support 12 dalam kurung 11, dan DDR5 Elpida 2 GB 128 bit. Kemudian kalau driver versinya di 512.15 DCH, Windows 10 64 bit, WHGL ya, sudah WHGL guys. Oke, untuk base clocknya ini sama guys, 1020, memory clocknya 1350, dan boost clocknya 1085. Ini sama persis guys. Jadi saya rasa si AVOC itu memang menggunakan chipset dari brand Pitches ini, tapi tetap dia AVOC ya, karena unitnya memang tampilannya sudah AVOC dan brand box dan lain sebagainya dari AVOC. TDP 60 watt dual slot, suggested power supply-nya di 250 watt, displaynya sama, DVI HDMI 2.0 dan satu buah VGA membutuhkan. Tapi kalau Pitches ini membutuhkan 1,6 pin guys, sedangkan AVOC tidak memerlukan pin power tambahan. Jadi itu yang membedakan ya. Oke, kita akan jalankan benchmark sintetis. Di sini kita akan benchmark menggunakan 3D Mark Firestrak. Kita akan jalankan 3D Mark Firestrak atau Night Red ya, bebas. Kita sesuaikan dengan kemampuan dari grafikatnya ya. Kita tunggu loading dulu.
Untuk sensor suhu minimal di 33 derajat Celcius, current saat ini di 34 derajat Celcius, jadi adem guys. Adem bener seperti itu. Oke, kita akan jalankan. Oke lah, kita akan gunakan nitrate aja kali ya. Kita akan lihat performa dia mencapai maksimal seperti apa. Karena biasa dibandingkan dengan si RX 550. Dan tentunya kalau dari keunggulan, banyak fitur yang tercentang di GPU Z bila dibandingkan dengan RX 550 ya. Ada CUDA, itu yang penting, terutama buat rendering di Adobe Premiere Pro atau software apapun itu, dia membutuhkan CUDA core ya. Namun sekarang software untuk editing itu banyak sekali beredar di pasaran untuk memenuhi permintaan pasar ya. Karena banyak orang yang menggunakan AMD, tentunya di develop juga software yang menggunakan hardware dari AMD. Oke, start di 44 derajat Celcius dengan FPS di 90 ke atas ya. Adem, mantap. Performanya clocknya di 2700 MHz dengan TDP 35 watt, temperatur 51 derajat Celcius. Ya, ini kalau digunakan untuk main .A bisa lah ya, Full HD ya guys. Mantap jiwa. Untuk seri Lord Sespleng dari Avok ya. FPS 80, average 75 fps, suhu 56 derajat Celcius ya, naik ke 57 derajat Celcius. Saat pertama tadi saya tes menggunakan time spy, suhunya juga tidak lebih dari 60 guys. Kurang lebih maksimal ya, bisa dikatakan hanya 60 derajat Celcius ya. Intinya tidak sampai yang 70 seperti itu. Karena dia juga bisa melimit kinerja graphic cardnya ya. Clocknya di 2700, suhu tertinggi di 50-an guys, 59 ya. Kita asumsikan itu 60 derajat Celcius, tapi secara data nanti kita lihat di hasil akhir. Oke, Nitrate Graphic Test 2 di sini di 130 fps. Startingnya suhu 59 derajat Celcius ya. 60 derajat Celcius dengan TDP 35 watt. Clock di 2,7 GHz dengan average FPS di 97 fps dan real FPS-nya di angka 100-an ya, 150. Oke, untuk tekstur mappingnya mantap, tajam ya, tidak ada yang tidak merubah aslinya, intinya berarti dia performanya bagus. Seperti itu guys. Temperatur di 64 derajat Celcius. Untuk full load di 90% dengan TDP 30 watt ke atas ya. Mantap guys. 79 fps ya. Oke, average di 102 fps. Nah, ini bagian yang terakhir itu CPU test. Di sini yang digunakan tes rendering adalah prosesor. Nah, ini yang membedakan kalau menggunakan Nitrate ini saat CPU test itu saya rasa lebih slow mo gitu ya bila dibandingkan dengan time spy. Kalau time spy kan lebih responsif, tapi saat menggunakan Nitrate itu lebih kayak slow motion gitu ya, frame time-nya mungkin ya guys ya. Frame time-nya yang terlalu tinggi. Oke, temperatur di 48 derajat Celcius, GPU sudah idle di 7% sampai 10% ya kurang lebih dengan TDP 9 watt, 3 watt sampai 9 watt. TDP-nya sangat kecil ya. Jadi dia menunggu sebelum hasil dari Nitrate ini tampil. Jadi VGA-nya lebih cenderung untuk idle ya, standby. Untuk CPU tes ini kurang lebih di 1 menit 15 detik, 1/4 menit ya, 1/4 menit. Suhu tertinggi tidak sampai 70 ya guys, masih di 60-an ya. Jadi mantap. Oke, selesai. Kita akan lihat hasilnya bagaimana untuk
running benchmark night rate kali ini ya. Suhu tertinggi di 66 derajat Celcius guys, temperatur GPU nya. Kita lihat resultnya. Oke, jadi grafik skor di 18.800, CPU skor di 5.300, kemudian night rate skornya good di 13.623, average-nya di 13.500, jadi di atas rata-rata untuk performa si Avoc ini, mantep. GPU tes 1 di 61 derajat, GPU tes 2 di 66 derajat, jadi tidak terpaut banyak, performanya oke. Kita komparasi di sini guys. Untuk suhu terendah 33 derajat, current di 38 derajat, dan maksimal hanya 66 derajat Celcius. Kemudian untuk powernya, GPU power maksimal di 38 watt, average 10,5 watt, minimal 1,2 watt, dan saat idle saat ini, saat kita jalan ini, dia hanya butuh 1,4 watt. Oke, kurang lebih seperti ini untuk performa grafiknya. FPS nya mantap, bisa 166 FPS maksimal frame rate nya ya. Just mantap jiwa guys. Oke, kita akan lanjut tes grafik yang lainnya, dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe guys, supaya channel ini berkembang dan semangat untuk tes grafik aneh lainnya ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.